ada misalnya saudara kita yang mungkin kita bisa tolong, tapi mungkin saudara itu enggan untuk berkata minta tolong, akhirnya kita pura-pura tidak tahu dan tidak menolong orang tersebut. Kenapa hal itu terjadi? Biasanya itu terjadi karena keegoisan kita sebagai manusia tidak mau peduli dengan lingkungan sekitar. Sehingga timbullah judul kita pagi hari ini adalah pura-pura tidak tahu. Mari kita berdoa sekali lagi, minta tuntunan Roh Kudus untuk perenungan sabda firman Tuhan. Bapa di sorga, saatnya kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, supaya apa yang kami baca, kami renungkan dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan kami mempraktekannya. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Dengaran suaranya? Yes, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kalau Bapak Ibu melihat gambar yang ada di depan Bapak Ibu, sudah tidak asing lagi. Bahkan generasi muda, bahkan saya sendiri pernah memiliki kaos yang ada tempelan gambar 3 monyet ini. Dulu saya nggak mengerti apa sih maksud dari ketiga monyet ini. Ada yang tutup telinga, ada yang tutup mata, ada yang tutup mulut. Dulu saya tidak mengerti. Tapi saya coba mencari tahu apa maksud dari ketiga gambar monyet ini. Dan biasanya generasi muda, khususnya kaum milenial, yang punya gambar ini biasanya ditempel di kamar atau di kaos mereka. Ternyata ketiga monyet itu atau gambar ketiga monyet ini ada maksudnya. Dan ini berasal dari falsafah Jepang. Dan ketiga monyet ini ternyata diukir di suatu kuil yang ada di Jepang, di Tosogo, Jepang. Diukir oleh Hirada Jingoro. Ternyata gambar ketiga monyet ini diambil dari ajaran Konfusius yang mempunyai arti yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Kikasaru. Kikasaru ini artinya hear not feel. Artinya menutup telinga terhadap yang jahat. Jadi nggak mau dengar hal-hal yang jahat. Yang kedua adalah Mizaru. Mizaru ini artinya see not evil. Artinya menutup mata terhadap kejahatan. Artinya tidak mau melihat hal-hal yang jahat yang mampu mempengaruhi pikiran kita. Yang ketiga Iwazaru. Artinya speak not evil. Tidak berkata-kata jahat. Ternyata arti gambar dari 3 monyet ini punya filosofi yang sangat baik. Tapi kali ini saya tidak akan melihat dari sisi filosofi Konfusius tentang hal ini. Namun saya akan mengambil dari sisi yang lain. Tetap gambar ini, tapi saya mengambil makna lain dari gambar ini, dari ketiga gambar monyet ini. Yaitu menutup telinga. Kita tahu sebenarnya kejadiannya, tapi kita menutup telinga pura-pura tidak mendengar. Kita tahu sebenarnya, tapi kita menutup mata pura-pura tidak melihat. Kita tahu kebenaran, tapi kita menutup mulut pura-pura tidak tahu kebenaran dan tidak mau menyatakan kebenaran. Karena pagi hari ini saya kasih tema untuk perenungan kita pagi hari ini adalah pura-pura tidak tahu. Landasan pembacaan kita adalah Ulangan 22 ayat 1 sampai 4. Memang lembaga Alkitab memberi tema di Alkitab itu tentang tolong menolong. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat,
janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekatmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong, membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata pura-pura tidak tahu, hampir sebagian dari kita kadang-kadang udah menjadi bagian dalam kehidupan kita umat manusia. Udah jadi gaya hidup kita kadang-kadang. Ada misalnya saudara kita yang mungkin kita bisa tolong, tapi mungkin saudara itu enggan untuk berkata minta tolong, akhirnya kita pura-pura tidak tahu dan tidak menolong orang tersebut. Kenapa hal itu terjadi? Biasanya itu terjadi karena keegoisan kita sebagai manusia tidak mau peduli dengan lingkungan sekitar. Sehingga timbullah judul kita pagi hari ini adalah pura-pura tidak tahu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut perenungan kita, saya mau bertanya dulu. Nggak apa-apa ya, saya bertanya. Wakili deh, Pak Fanto. Ada Pak Fanto nih. Kira-kira apa yang membuat orang pura-pura tidak tahu menolong? Dia udah tahu tapi dia pura-pura. Kira-kira apa yang membuat orang jadi pura-pura tidak tahu mau menolong? Takut dibohongi, Pak. Oke, takut dibohongi. Nanti setiap jawaban saudara itu kita renungin gitu. Ibu Diana, kira-kira apa yang membuat orang pura-pura tidak tahu? Sebenarnya dia Males, sudah Pak. tahu. Apa nih, Bu Males. Diana? Apa Bu Males. Diana? Hah? Ya. Saya Pak, saya jawab males, Pak. Males. Oke, Feni males. Ibu Diana apa? bikin repot kali ya. Tapi Sehingga orang kita lain jadi ya. pura-pura tidak tahu. Oke. Takut ada yang bikin repot, tapi saya enggak kok. Ya udah, oke. Oke. Pak Sob, boleh kasih masukan. Apa yang membuat kira-kira kita jadi pura-pura tidak tahu mau menolong orang? Sebenarnya orang itu bisa ditolong, tapi kita pura-pura tidak tahu. Ya gitu, kadang-kadang nggak mau repot ya, kayak Ibu Diana. Nggak mau repot. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada teman yang membagikan renungan ini, tapi saya lihat wah renungan ini bagus. Hanya dia tidak mengupas lebih banyak. Jadi saya ambil lagi renungan ini dan bagikan buat saudara. Nah, Dikul ada 3 yang membuat orang pura-pura tidak tahu. Yang pertama adalah Sarah. Jadi istilahnya begini, saya nggak mau nolong. Dia sudah tahu. Cuma karena nggak satu suku lah, nggak satu agama lah, nggak satu golongan lah. Dan itulah yang membuat jadi kita pura-pura tidak mau menolong. Oke, kita bilang malas dan sebagainya. Tapi kebiasaan, kalau di Kul kemarin mereka sebutin yang ini yang pertama. Jadi, satu golongan kok. Sehingga ada orang yang kalau bukan satu golongan, dia pura-pura nggak mau menolong. Kalau yang satu golongan, baru dia tolong. Istilahnya, kalau saya Batak dengan Batak, baru saya tolong. Tapi kalau dengan yang lain, saya nggak mau tolong. Ini yang orang Kul kasih. Yang kedua adalah, kenapa orang itu pura-pura tidak tahu dan dalam hal menolong sesama? Ego, ngalamin kepahitan. Jadi misalnya, Pak Fanto nih, contoh ini aja Pak. Misalnya Pak Fanto nyakitin saya. Karena Pak Fanto nyakitin saya, satu saat Pak Fanto sebenarnya ngalamin kesusahan. Saya tahu. Tapi saya pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena di dalam diri saya akan berpikir, dia nyakitin saya kok. Ngapain saya mau nolong? Akhirnya timbullah sikap apa? Pura-pura tidak tahu.
Memang kata yang dipakai dalam Alkitab adalah pura-pura tidak tahu. Bahasa Indonesia sebenarnya adalah apa? Acu tak acu, mengabaikan. Jadi yang kedua adalah ego atau mengalami kepahitan dalam kehidupan. Yang ketiga, sikap orang yang susah diatur. Artinya begini, kita sudah kasih tahu, tapi dasar orang ini memang orang bilang kepala batu. Waktu dia ngalamin kesusahan, kita tahu dia susah, kita bilang, ngapain mau nolong itu orang? Kadang-kadang dikasih tahu nggak mau berubah. Ya sudah, akhirnya kita jadi orang yang pura-pura tidak tahu. Nah, bagaimana kita membahas 3 hal ini? Ini sebenarnya 3 hal besar yang membuat orang jadi pura-pura tidak tahu menolong sesama. Yang pertama, saya cepat aja. Dalam Kolose 3 ayat 11, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalamnya segala sesuatu. Artinya, poin yang pertama, belajar mencintai yang Tuhan cintai. Berat memang, saya bilang. Belajar mencintai yang Tuhan cintai. Jadi kalau Tuhan cintai Pak Fanto, mau tak mau saya harus cintai Pak Fanto. Walaupun mungkin kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda golongan. Mau tak mau. Karena Kristus bilang dalam Kolose ini bahwa nggak ada lagi perbedaan suku, nggak ada lagi Yahudi, nggak ada lagi orang Yunani. Semua satu di dalam Tuhan. Belajar mencintai yang Tuhan cintai. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini ada banyak warna kulit. Mungkin saya sudah pernah bagi di sini. Dulu ada lagu anak-anak yang bilang, Yesus cinta anak-anak, anak-anak sedunia. Merah, kuning, putih, hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta anak-anak sedunia. Saya dulu bingung apa maksud dari merah, kuning, putih, hitam. Itu lagu rohani zaman dulu anak-anak, zaman saya dulu waktu masih kecil. Merah, kuning, putih, hitam. Apa maksudnya merah, kuning, putih, hitam? Oh, merah itu ternyata merah, kuning, putih, hitam itu ternyata perlambangan kulit manusia. Orang Indian yang ada di Amerika, warna kulit mereka kemerah-merahan. Baru warna kuning menggambarkan orang Asia. Warna hitam menggambarkan saudara-saudara kita yang ada di Afrika. Warna putih menggambarkan saudara-saudara kita orang Eropa. Jadi, bagaimana supaya kita menghilangkan sikap pura-pura tidak tahu atau mengabaikan. Firman Tuhan bilang di sini kan dibilang jangan, berarti nggak boleh. Ada 2 kali diulang itu di ayat itu, di pembacaan kita. Jangan. Dan ada kata harus, berarti memang harus dihilangkan. Pertama batasnya adalah belajar mencintai yang Tuhan cintai. Yang berikutnya, poin yang kedua yang kita bahas tadi di atas. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, bagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Aduh, dia nyakitin saya sih. Ego memang. Ada ungkapan yang mengatakan begini. Di bawah kolong langit ini ternyata tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Enggak ada. Ada satu ungkapan, filosofi. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Yang ada adalah ego itu, manusia itu tersebut. Jadi nggak mau direndahkan, nggak mau katakanlah ya udah nggak mau direndahkan. Ego manusia. Jadi poin yang kedua adalah belajar berdamai dengan diri sendiri. Ya memang dia sakitin saya sih, tapi kita mau belajar berdamai. Belajar mengampuni seseorang. Memang nggak mudah. Petrus bertanya kepada Yesus, harus berapa kalikah saya mengampuni? Ternyata Petrus bertanya itu bukan tidak ada dasar. Dalam ajaran rabinik, mengampuni orang, kalau di Israel ajaran rabinik, itu 3 kali. Jadi kalau kita buat salah, saya kasih salah ke Pak Fanto ngampunin saya, pertama boleh. Kedua, Pak Fanto ngampunin lagi. Tapi ketiga, nggak boleh. Pak Fanto akan nggak ngampuni saya. Kalau saya lakukan kesalahan ke Pak Fanto. Itu ajaran rabinik. Nggak heran Petrus bertanya kepada Yesus. Nah, ternyata Petrus menambahkan. Petrus berpikir, oke, kalau misalnya 3
3 kali nggak boleh, dia mulai mengalihkan 2 tambah 1. Jadi 7. Karena angka 7 adalah angka kegenapan di sana. Sehingga dia bilang, haruskah 7 kali? Yesus bilang, enggak. 70 kali 7. Berarti selalu. Jadi bagaimana supaya kita membuang sifat pura-pura tidak tahu? Belajar berdamai dengan diri kita sendiri. Sehingga kita mampu mengampuni orang lain. Yang kedua, dan akhirnya kita mampu menolong orang lain. Yang ketiga adalah Kisah Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang sana. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dari semua orang. Apa yang ketiga? Belajar menerima seseorang apa adanya. Kita tahu ya, memang dia kepala batu. Oh, kita tahu memang sifatnya begitu. Kalaupun dia susah mau tahu, kita harus tolong. Kita menerima apa adanya. Berarti kalaupun saya menerima Pak Fanto, bukan cuma kelebihan Pak Fanto. Kekurangannya pun saya terima. Kan ada orang yang suka kadang-kadang bisa ngambek. Aduh, salah ngomong, marah. Kita pelajari nih orang. Oh, ternyata sikapnya seperti itu. Kita harus terima. Bagaimana supaya kita mampu menolong, supaya kita tidak pura-pura tidak tahu untuk menolong orang tersebut. Pelajari sifatnya. Terima sifatnya yang buruk itu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dan akhirnya, kalau kita sudah tahu, kita mudah menolong orang tersebut. Dan kita tidak punya sikap pura-pura tidak tahu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kesimpulan? Di mana kita tidak boleh pura-pura tidak tahu dalam menolong orang yang membutuhkan bantuan. Yang pertama, membantu orang lain akan mendapatkan timbal balik yang baik. Oh, itu hukum. Apa yang saudara perbuat, saudara pasti terima. Apa yang saudara tabur, pasti saudara tuai juga. Kalau kita berbuat baik, ada hukumnya, timbal balik. Jadi hilangkan kata pura-pura tidak tahu. Yang kedua, kamu juga tidak ingin diacukan orang lain ketika membutuhkan bantuan yang sama. Artinya, kalau kita tidak mau orang lain tidak pura-pura tidak tahu kepada kita, demikian juga kita hilangkan itu karena kita tidak mau juga hal itu terjadi dalam diri kita. Yang ketiga, tidak membuat penyesalan di akhir karena kita atau kamu atau saudara pura-pura tidak melihat atau pura-pura tidak nyesal gitu. Aduh, ada orang yang sebenarnya mau ditolong tapi karena sikap kita, ego kita, atau orang itu memang susah diatur, oh karena dia suku lain. Satu saat kita baru tahu, oh ternyata kemarin itu dia sedang sakit. Oh ternyata dia mengalami musibah. Kita nyesel nggak bantu orang tersebut. Jadi akan membuat penyesalan kalau kita tidak membantu sesama kita. Hilangkan kata pura-pura tidak tahu. Yang terakhir, tidak ada salahnya jika kita membantu orang lain sekuat yang kita bisa. Artinya kalau kita bisa bantu, bantu. Sehingga kata pura-pura tidak tahu hilang dalam kehidupan kita. Ini aja yang saya bisa bagikan buat kita, supaya kita tidak menjadi orang yang pura-pura tidak tahu dalam membantu orang lain. Apalagi saat-saat seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita.